got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Berdiri ngaturang pangenjali, Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak dipersilakan untuk duduk dulu. Nah, baik, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Hari ini coba kalian cek kanan kiri kalian, apakah teman-teman kalian ada yang tidak hadir? Semua hadir? Hadir. Baik. Kita tepuk semangat dulu ya. Sudah semua di sini tahu tepuk semangat? Sudah. Yuk kita berdiri dulu. Tepuk semangat. Semangat. Sudah semua siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan materi contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, apakah kalian masih ingat ada berapa sila Pancasila? Masih. Ada berapa? 5. Nah, betul, ada 5 ya. Nah, apakah ada yang ingin menyebutkan bunyi dari sila 1 sampai dengan sila 5? Ya, Yuli, dipersilakan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikan tepuk tangan dulu kepada temannya. Nah, sudah betul ya yang dikatakan oleh Yuli tadi, dari sila 1 sampai sila 5. Nah, kemudian apakah kalian masih ingat lambang dari masing-masing sila dari 1 sampai 5? Masih. Apa saja itu? Yang pertama, sila 1 bintang, sila 2 Lantai. kemudian sila 3 Pohon beringin. sila 4 Kepala banteng. sila 5 Padi dan kapas. Betul sekali ya. Nah, sila pertama yang dimana berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Untuk contoh pengamalan dari sila pertama itu, yang pertama ada bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Dan yang kelima itu berdoa sebelum dan sesudah makan. Apakah kalian sudah menerapkan penerapan ini dalam kehidupan sehari-hari? Sudah? Ya. Kita lanjut ya ke sila kedua. Nah, sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana lambangnya itu adalah gambar rantai. Nah, sila kedua itu mengajak kita untuk bersikap saling mencintai sesama manusia. Kemudian, contoh penerapan dari sila kedua itu ada yang pertama, membantu korban bencana alam. Kemudian yang kedua, tidak berbuat kasar kepada orang lain. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Kalian sudah menerapkan ini? Sudahkah kalian bersikap sopan kepada orang tua? Sudah. Kemudian membantu adik belajar dan menolong teman yang kesulitan. Nah, kemudian sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang dimana lambangnya itu adalah pohon beringin. Sila ketiga ini mengajak kita untuk cinta terhadap bangsa Indonesia. Nah, sebelum itu, apakah kalian tahu contoh penerapan dari sila ketiga? Kita lanjut ya. Nah, contoh penerapan atau pengamalan dari sila ketiga itu, yang pertama ada mencintai dan bangga terhadap barang buatan Indonesia. Seperti kalian itu memakai baju-baju merek lokal ya, seperti sandal juga begitu. Kemudian yang kedua itu ada bermain dengan rukun. Kalian bermain dengan teman itu dengan rukun. Kemudian berteman tidak
tidak membeda-bedakan suku dan agama. Jadi kalian itu tidak boleh misal berteman dengan agama Hindu saja, tapi kalian juga harus berbaur ya dengan agama lain. Nah, kemudian mengikuti upacara bendera dengan tertib. Nah, kalian setiap mengikuti upacara bendera sudah tertib? Sudah. Nah, jadi kalian sudah menerapkan pengamalan dari sila ketiga itu namanya ya. Kemudian ada melestarikan budaya daerah. Kita lanjut ke sila keempat yang berbunyi kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, yang dimana itu lambangnya adalah kepala banteng. Sila keempat ini mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, contoh pengamalan dari sila keempat itu, yang pertama ada menyampaikan pendapat. Kemudian yang kedua, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Jadi apapun keputusan yang sudah dimusyawarahkan harus diterima dengan lapang dada, karena itu sudah merupakan kesepakatan bersama ya. Kemudian ada musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Kalian sudah pernah melakukannya? Sudah. Berarti sudah ya. Kemudian yang keempat ada berdiskusi atau kerja kelompok. Nah, berdiskusi atau kerja kelompok ini adalah kegiatan yang sering kalian terapkan ya ketika dalam proses pembelajaran. Kemudian ada saling menghargai pendapat. Kita lanjut ke sila terakhir, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana lambangnya itu adalah padi dan kapas. Nah, kemudian sila kelima itu mengajak kita untuk bersikap adil terhadap sesama. Nah, contoh penerapan dari sila kelima itu yang pertama, tidak berbuat curang kepada orang lain. Kemudian yang kedua, tidak boros dan suka menabung. Nah, di sini kalian suka menabung? Suka. Kemudian bergotong royong membersihkan kelas. Nah, kalian sudah pernah menerapkan itu di sekolah? Sudah? Kemudian menghargai hasil karya orang lain dan melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, jadi tadi sudah Ibu jelaskan dari sila 1 sampai sila 5, kemudian contoh penerapannya. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Ya. Berarti sudah semua paham? Ya. Baik. Anak-anak, di sini Ibu punya media bernama Panila, yaitu Papan Nilai Pancasila. Jadi kan kita tadi sudah belajar ya. Sekarang Ibu ingin mengetes sejauh mana pemahaman kalian terkait contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Jadi nanti setiap siswa maju dari sana satu-satu. Di sini itu ada gambar. Nanti kalian ambil satu gambar, kemudian kalian tempelkan. Gambar itu termasuk penerapan sila keberapa? Ya, sudah paham? Sudah. Oke, baik, dari Sanadian dipersilakan untuk maju. Kemudian yang kedua, Yuni. Oh ya, Yuni. Kemudian yang berikutnya, Kunti. Yang berikutnya, Alina. Ika. Oh iya, mohon maaf ya. Kemudian lagi satu, Dian.
sudah kalian tentukan ya. Jadi yang pertama itu ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Terdapat gambar orang berdoa sebelum makan. Apakah itu sudah sesuai? Sudah. Benar ya, sudah sesuai. Kemudian kita lanjut ke gambar kedua. Ada gambar orang yang jatuh kemudian ditolong oleh temannya. Itu termasuk penerapan sila kedua. Sudah benar? Sudah. Betul ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu saling menolong ya. Kemudian yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Di sini ada gambar orang yang bermain dengan menggunakan berbagai macam pakaian dari suku yang berbeda ya. Nah, ini sudah benar juga. Kemudian yang gambar yang keempat, pemilihan ketua kelas. Apakah itu termasuk sila keempat? Betul. Ya. Termasuk bermusyawarah dia ya. Kemudian yang terakhir ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada gambar orang yang sedang bergotong royong. Apakah sudah termasuk? Sudah. Ya, betul. Jadi ini semua sudah sesuai ya yang kalian buat ini. Jadi beri tepuk tangan dulu untuk kalian. Baik, karena tadi kalian sudah belajar dan sudah memahami juga ya. Sekarang Ibu memberikan kalian LKPD yang dimana ini juga mengetes kemampuan kalian sejauh mana kalian memahami yang sudah Ibu sampaikan materi tadi. Jadi LKPD ini kalian buat secara individu ya. Jadi cara pengerjaan LKPD ini kalian isikan identitas kalian dulu di sini, nama, kelas, dan nomor absen kalian. Kemudian kalian jawab terkait gambar pertama dan gambar kedua. Ceritakan gambar ini, deskripsikan menurut pendapat dan pandangan kalian. Kalian tuliskan jawabannya di sini. Ya, nanti isikan keterangan gambar 1 tentang apa, gambar 2 tentang apa. Sudah dimengerti? Sudah. Baik, bisa dikerjakan dari sekarang. Nah, baik, gimana? Sudah semuanya selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Baik, di sini siapa yang mau menjelaskan terkait gambar pertama? Kamu, Dian. Sila ke-1, terdapat orang yang sedang sembahyang di pura. Ya, betul ya. Jadi gambar pertama ini terdapat beberapa orang yang sedang melakukan persembahyangan di pura. Pura itu tempat ibadah orang Hindu. Jadi ini termasuk sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk gambar yang kedua, siapa yang mau menjawab? Kamu. Gambar 2, terlihat orang yang sedang bermusyawarah. Gambar tersebut menerapkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Gimana jawaban temennya? Sudah benar? Sudah. Benar sekali ya sila. Jadi gambar yang kedua ini melambangkan sila keempat yang dimana terdapat beberapa orang yang sedang melakukan musyawarah. Ya. Berikan tepuk tangan dulu untuk teman yang sedang jawab. Nah, baik. Jadi sudah benar sekali ya tadi jawaban-jawabannya. Kemudian sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan, Kunti. Pancasila merupakan dasar negara. Pancasila terdiri dari 5 sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. 3. Persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, lambangnya kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Baik, terima kasih Kunti. Dipersilakan untuk duduk. Berikan tepuk tangan dulu untuk Kunti. Nah, baik. Jadi cukup sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Yang dirasa kalian sudah cukup memahami materi hari ini. Jadi untuk ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Dipersilakan untuk berdiri dulu. Yuk, ketua kelas dipersilakan. Doa dimulai. Doa selesai. Ngaturang Parama Santi. Om Santi 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 Om. Siap hormat. Selamat
45, slow